Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu hayatul Islam wa imadu iman. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah begitu banyak kita diberikan limpahan nikmat, terutama nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga dengan datangnya ke tempat ini semata-mata apa yang kita rasakan adalah bentuk kasih dan pertolongan Allah semata. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini terus mengalir, terus tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga dengan salawat ini pula kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan Rasulullah bersedia membagikan syafaatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini, pada program mengaji tempo dulu, yang mana pada pertemuan yang telah lalu masih di dalam sifat ma'ani, yaitu sifat irodat, yang mana kita akan melanjutkan dengan tema yang berikutnya, yaitu sifat ilmu. Dan apa dan bagaimana keadaan sifat ilmu dalam pengenalan kepada Allah akan dijelaskan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Guru Ahmad Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Yang pertama-tama marilah kita selalu melayangkan dan memanjatkan rasa syukur atas kehadiran, atas nikmat-nikmat yang telah Allah aturkan dan yang telah Allah persembahkan terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan segala sesuatu amal ibadah yang disebut amal soleh. Sesungguhnya apa yang kita persembahkan itu tidaklah jauh lebih baik daripada apa yang telah Allah berikan. Maka untuk itu tidaklah ada kata yang lain yang pantas kita ucapkan selain syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjatan syukur kita ini akan terus mengiringi langkah kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan bisa berterusan menjadi memiliki qalbun salim atau hati yang selamat.
salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini akan terus mengalir kepada seluruh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh zuriat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Baiklah, dalam mata program acara mengaji tempo dulu yang telah kita laksanakan dalam beberapa waktu, alhamdulillah kita telah menginjak kepada bab ataupun pelajaran sifat ma'ani, di mana kita menginjak sudah kepada sifat ilmu pada malam hari ini, di mana di episode yang telah lalu adalah sifat irodat. Irodat artinya berkehendak. Nah, yang sekali lagi yang perlu dipahami sebelum kita meneruskan kepada sifat-sifat ma'ni yang lainnya, bahwa sekali lagi ditegaskan sifat ma'ni adalah sifat di mana bukan menyatakan tentang diri zat, bukan juga menyatakan tentang keberadaan zat Allah, tetapi Allah sendiri yang menyatakan kebesarannya. Nah, lain lagi ini. Ini tolong dipahami. Sekali ini di dalam sifat ma'ni Allah menyatakan kebesarannya melalui sifat ma'ni. Nah ini. Maka daripada sifat ma'ni itu terdiri daripada 7 perkara: qudrat, iradah, ilmu, hayat. Ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam yang terakhir. Nah, supaya sekali lagi jangan sampai terpisah ataupun jangan sampai tercampur-campur ya antara sifat ma'ni dan sifat yang lainnya, maka sifat ma'ni ini diberi batasan supaya apa yang kita pandang dan apa yang kita lihat itu bisa dianalisa secara jelas ya. Maka sekali lagi pembatas antara segala sifat ini adalah martabat, di mana martabat sifat ma'ni ini adalah mawujud pada zihin dan mawujud pada kharij, ada pada hati dan ada pada pandangan. Nah, begitu ada pada hati dan ada pandangan, berada pada pandangan, berarti kebesaran atau sifat yang menyatakan tentang kebesaran Allah ini bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ini tidak dilihat dengan hati. Maksudnya tidak dilihat dengan hati semata, tetapi dengan mata zohir ya, dengan mata zohir dan mata hati bisa melihat. Maka disebut ada pada hati dan ada pada pandangan. Nah, jadi untuk meyakini sebenarnya daripada segala sesuatu yang kita pelajari daripada sifat 20, dari sifat ma'ni, salbiyah, nafsiyah dan ma'nawiyah nanti, intinya sebenarnya kita akan menuju kepada suatu bentuk inti keimanan atau keyakinan kepada Allah. Maka untuk yakin kepada Allah itu, untuk percaya kepada Allah, nggak bisa disebut hanya dengan apa itu iman. Iman adalah percaya, nggak bisa begitu. Tetapi mesti dibuktikan dengan akal yang zahir dan batin. Nah, inilah kelebihan daripada sifat 20. Jadi tidak kita ingin meyakini Allah itu dengan asal menyebut yakin, disebut iman itu sama dengan percaya, tidak demikian. Tetapi di dalam sifat 20 yang kita pelajari ini betul-betul kita ingin mengenal, meyakini, mengetahui tentang zat Allah ini dengan zahir dan batin. Nah, jadi
dengan martabat yang sudah jelas kita ketahui, yaitu ada pada hati dan ada pada pandangan, ya. Jadi semua yang ingin kita yakini tentang Allah, ya, yang ingin kita ketahui tentang Allah, yaitu dengan lahir dan batin, semuanya sangat-sangat nyata. Ingat, jadi tidak ada yang disebut nanti Allah itu ghaib dan lain sebagainya, enggak ada, ya. Ini lebih daripada nyata. Boleh dikatakan nyata, kalau boleh nanti sama dengan makhluk seperti kita, nah karena boleh juga. Maha nyata, lebih daripada nyata. Enggak boleh juga sebab ada nyatanya. Ghaib sebab yang diciptakannya ghaib. Seperti sudah di dalam sifat salbiyah, sudah tidak ada lagi itu ceritanya, sudah selesai, sudah tidak ada ghaib, tidak ada nyata. Tidak ada juga maha ghaib dan tidak ada juga maha nyata. Ya, karena apabila disebut boleh maha ghaib, maka boleh juga disebut maha nyata. Nah, ini tidak boleh sama sekali kita mempersekutukan Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak layak pada diri zat Allah, sebab itu sudah ditolak dalam sifat salbiyah. Ya, situ sudah ditolak di dalam sifat salbiyah. Jadi jangan dipertanyakan lagi, sudah sampai di sini, sudah selesai itu bahasa. Nah, maka setelah kita tahu kedudukan sifat ma'ani tersebut, nah baru kita bisa melanjutkan kepada sifat ma'ani yang lain. Ya. Nah, untuk sifat irodat yang terdahulu saya tidak lagi terlalu membahasnya karena itu sudah selesai, dan kita masuk kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat ilmu, di mana ilmu itu dari hafalannya artinya tahu, mustahil bodoh. Wajib zat Allah Ta'ala tahu. Nah, tanda zat Allah Ta'ala tahu itu ada dalil akli, sifat ilmu, ya, itu ada ta'alluq. Ada ta'alluq. Maksudnya ta'alluq ini apa? Jadi sifat dari qudrat, irodat itu pun sama, semuanya ada ta'alluq. Nah, selain martabat juga dilengkapi dengan ta'alluq. Nah, ini juga mengetahui tentang paham dan hafal akan martabat, faham dan hafal tentang ta'alluq. Ini merupakan bagian daripada salah satu 8 kesempurnaan tauhid yang ada di dalam kitab Aqaidul Iman. Nah, ini mesti diketahui dan dipahami, bukan hanya sekedar diketahui. Ada ta'alluq. Ta'alluqnya kalau untuk sifat ilmu yaitu ta'alluq inkisab. Artinya tiada tertinding. Jadi pengetahuan Allah itu tiada tertinding. Apa maksud ta'alluq inkisab? Ta'alluq itu tiada tertinding. Nah, nanti akan kita lebih perjelas lagi di dalam hafalan, setelah hafalan, ya. Jadi ta'alluq inkisab, ya. Terus dalil tanda zat Allah Ta'ala tahu, ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli mengadakan barang yang tiada dan meniadakan barang yang ada, ya. Mustahil bodoh, tentu zat Allah Ta'ala tahu. Nah, itu dalil akli. Dan dalil naklinya menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, alimul ghaibi wasyahadah, yang artinya Allah Ta'ala mengetahui barang yang ghaib dan barang yang nyata. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala tahu. Baiklah, baru kita masuk kepada penjelasan sifat ilmu ini. Nah, jadi tadi
sifat ilmu tadi dari arti ilmu itu ilim ya, ilmu itu artinya tahu, itu dari bahasa. Mustahil bodoh, wajib zat Allah Ta'ala tahu. Apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita bahas di dalam perkara sifat ilmu ini dimulai dari pernyataan awal ini. Apabila tidak ada pernyataan awal ini, maka kita hanya kosong belaka. Maka akal kita tidak akan tertantang untuk mengetahui. Ilmu artinya tahu. Tahu apa di sini? Tahu terus mustahil bodoh. Kenapa kita berani mengatakan tidak mungkin tidak tahu? Dan wajib tidak boleh tidak, dan Allah Ta'ala tahu. Kenapa sampai kita berani mengatakan tidak boleh tidak? Nah, ini adalah pernyataan yang keras terhadap akal, dan akal tidak mau mengikuti begitu saja. Maka untuk melihat hal yang demikian ya, sebelumnya tadi ada takluk yang mesti kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada dalil akli dan akli. Kenapa? Sebab pengertian atau maksud daripada takluk itu kita mesti pahami daripada sifat ilmu ini. Takluk di sini menandakan ataupun arti daripada takluk itu adalah menyatakan keadaan sifat ilmu itu seperti apa. Keadaan sifat ilmu di dalam hal ini adalah ilmu itu artinya tahu. Nah, bagaimana pengetahuan Allah zat Allah Ta'ala itu keadaannya, yaitu tiada terdinding. Begitulah keadaannya. Tiada terdinding itu maksudnya bagaimana? Tiada terdinding itu artinya meliputi seluruh alam. Jadi tidak terkekang oleh jarak, waktu dan tempat. Jadi mau kita bicara hari ini, kemarin, atau 500 tahun yang lalu, atau 50.000 tahun yang lalu, itu sama dengan sekarang. Ya. Jarak waktu. Nah, jadi tidak ada terkendala dengan hal-hal demikian. Maka dinding yang membatasi waktu, jarak, dan tempat itu maksudnya tidak ada. Maka itu disebut tiada terdinding. Terus tempat mau dimanapun, mau di alam nyata, mau di alam yang gaib, saling berbeda. Bagi Allah sama saja, tembus menembus semua, tiada terdinding. Mau di dalam hati, mau diucapkan, sama saja, nggak ada beda. Ya, nah ini jadi begitu sudah sampai kita mengetahui makna takluk ini, berarti ini juga sudah mulai berhati-hati kita membahas sifat ini. Sebab kita sudah mulai tahu keadaannya, tentang keadaan sifat ilmu ini seperti apa, yaitu takluk inkisaf. Nah, bagaimana pengetahuan, bagaimana zat Allah Ta'ala itu tahu? Seperti apa bentuk tahunya? Nah, maka akan dibahas. Maka kita diberi petunjuk untuk bertafakur tentang itu. Sebab jangan sampai kita berpikir dengan cara kita sendiri. Maka para ulama memberikan jalan untuk kita berpikir itu melalui dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli tadi mengadakan barang yang tiada dan meniadakan barang yang ada. Maksud daripada mengadakan dan meniadakannya apa? Yaitu di mana keadaan-keadaan
terutama yang bisa kita lihat diri kita sendiri. Daripada mengenal diri kemarin, benarkah kita lihat daripada tidak ada? Di mana diri kita itu sebenarnya pada saat begitu disebutkan mula-mula apa? Daripada saripati tanah melekat di dahi dan turun ke tulang belakang dan lain sebagainya. Itu di mana diri kita sebenarnya benar sih? Sudah jelas-jelas diri kita saat itu tidak ada. Apalagi baru dikatakan daripada saripati tanah. Karena saripati tanah itu belum menunjukkan, belum merepresentasikan bahwa itu adalah kita. Jadi di mana kita sama dengan tidak ada saat itu. Jadi daripada tidak ada, diadakan oleh Allah. Ya. Bagaimana Allah memproses itu, membuat itu daripada tiada itu kepada ada. Dan sebaliknya, begitu kita sudah ada sekarang, begitu juga ditiadakan oleh Allah. Bagaimana prosesnya? Nah, disitulah Allah ingin menunjukkan kepada kita pengetahuan yang disebut nanti pengetahuan Allah itu buktinya, kan begitu. Tahunya Allah Ta'ala itu buktinya, kan begitu. Itu yang ingin kita ketahui. Allah tuh tahu, kan begitu. Buktinya mana? Gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Nah, proses kejadian kita daripada yang tidak ada, tiba-tiba kita ini ada. Saya mau tanya, sudah nyambung belum? Tadinya kita sekarang ini, yang sekarang bukan Nabi Adam. Sekarang, tadinya ada nggak? Kalau ada, bentuknya apa? Saya mau tanya. Tidak ada yang tahu. Berarti bisa dikatakan tadi kita memang betul-betul tidak ada. Sekarang ada tidak? Sekarang kita proses. Kita ada nyata apa tidak? Dan proses sebelum ada kita terlahir, jangankan yang sampai besar sekarang. Begitu terlahir, daripada 9 bulan 10 hari, proses demi proses sampai kepada saripati tanah yang diawali dari saripati tanah, itu nyata apa tidak proses itu? Gaib apa nyata? Nah, dengan kenyataan itu Allah buktikan bahwa Allah yang tahu tentang apa yang mesti dibuat untuk kita. Masih menyangkal kita bahwa Allah itu tidak tahu, mustahil, bodoh. Itu maksudnya. Terlebih-lebih lagi dalam perjalanan hidup kita. Tiba-tiba kita berharap-harap atas rezeki harta yang begitu melimpah. Berharap dan berharap, namun tak kunjung datang. Tak diharap dan tak diharap, karena memang sudah kebutuhan dan merupakan kebutuhan yang sudah mutlak buat kehidupan kita, yang sudah Allah persiapkan, maka Allah adakan kebutuhan itu sekalipun kita tidak memintanya. Daripada tidak ada rezeki harta itu diadakan oleh Allah. Terkadang mampu nggak kita berpikir memprosesnya, dari mana aku bisa mendapatkan ini sebenarnya? Terlebih-lebih lagi seorang petani, seorang nelayan
yang mana sama sekali mereka tidak akan pernah bisa memastikan mereka bisa mendapatkan rezeki atau tidak, sekalipun sudah masuk ke dalam nalar dan akal semua apa yang dibuatnya. Tapi tidak satupun yang bisa memastikan. Begitu diadakan oleh Allah dan ditiadakan oleh Allah perjalanan mencari rezeki itu barangnya dalam prosesnya itu nyata apa tidak? Bahwa kita tidak tahu akan mendapatkan rezeki itu. Kita tidak tahu, nyata sekali kita tidak tahu. Sebab melalui petunjuk segala macam hukum akal kita untuk mencari ikan umpamanya, itu semua sudah masuk ke dalam teori semua. Tetapi tidak ada hasil yang bisa diharapkan. Begitu juga sebaliknya. Yang katanya orang, wah sudahlah mendingan pulang, gak ada yang dapat kita sudah. Semua orang banyak yang pulang tanpa membawa hasil. Tiba-tiba ada daripada salah satu nelayan yang mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah ini dalam proses ini adalah proses yang daripada tidak ada kepada ada tadi. Ini adalah proses yang nyata, bukannya gaib. Nah maka sifat ilmu ini masuk dikategorikan di dalam sifat makni, sifat yang dimana Allah nyatakan kebesarannya. Sebab ini bisa dilihat dalam hal Allah mengadakan dan meniadakan itu. Terlebih-lebih masalah sakit penyakit, bala, rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Banyak yang sekira-kiranya sudah menanti-nanti jodoh umpamanya. Ya kalau memang tidak ada jodoh, Allah tidak tentukan, ya tidak ada juga. Begitu juga yang tadinya ada jodoh, tiba-tiba tidak Allah tentukan. Daripada ada dan Allah tiadakan. Yang jadi pertanyaan kepada kita, adakah kita bisa memastikan sekarang kita yang masih berjodoh sekarang ini masih bisa berjodoh untuk esok hari dan esok hari? Tolong pahami itu, dan jangan sekali-kali pernah kita punya keyakinan bahwa kita masih pasti bisa punya jodoh. Sebab semua itu adalah ketentuan Allah, pengetahuan Allah. Dan ini semua adalah nyata. Lah, itu besok ternyata masih memang berjodoh kok, guru ustaz. Ya memang masih diberi Allah jodoh. Bukan karena kamu tahu kamu itu ada jodoh. Tidak. Bukan karena kita yakin besok kita masih ada jodoh. Tidak. Memang Allah sudah tentukan ada jodoh. Begitu juga rezeki. Oh ini ustaz, saya tiba-tiba saya bekerja keras, saya dapat rezeki yang banyak. Itu memang sudah Allah tentukan dalam pengetahuan Allah pada saat itu. Walaupun kita dengan kepintaran sekuat-kuat kita memintari, nggak dapat saat itu, maka nggak akan dapat juga. Dan ini nyata, kelakuan ini semuanya nyata, bukan gaib. Kehilangan dan kedapatan atas segala sesuatu yang Allah adakan dan tiadakan, ini nyata. Kita masih mengandalkan bahwa kita tahu akan sesuatu, ini tidak bisa dibuktikan lagi secara akal. Kenapa? Karena melesetnya banyak daripada pasti. Karena tidak ada yang pernah bisa memastikan tentang Allah mengadakan dan meniadakan. Itu maksudnya. Nyata, lagi-lagi sini benar-benar nyata. Jadi mustahil, yang mustahil zat Allah Ta'ala bodoh. Jadi mustahil bodoh, mustahil tidak tahu.
Nah, kalau seandainya memang tidak tahu, maka kita dan alam semesta ini tidak akan pernah bisa terjadi, tidak akan pernah bisa ada. Ya. Kenapa? Karena nggak tahu, ya, nggak tahu menciptakan, nggak tahu mengadakan, nggak mungkin ada berarti kalau nggak tahu. Jadi mustahil nggak tahu. Sebab semuanya sudah jelas-jelas di hadapan kita. Yang dijadikannya saja umpama kita tiba-tiba berani mengatakan saya tahu kok tentang masak, tahu kok tentang tambang, tahu kok tentang ikan, tahu kok tentang yang diciptanya saja kok berani ngomong tahu. Berani ngomong tahu sebabnya apa? Sebenarnya nggak tahu, tetapi diberi sedikit oleh Allah di dalam akalnya itu, dianugerahi dengan sedikit pengetahuan sehingga bisa jadi tukang bengkel, jadi tukang kebun dan lain sebagainya. Tadinya nggak tahu, daripada tidak ada kita nggak tahu apa-apa, diadakan oleh Allah pengetahuan. Ini nyata apa enggak sama tadi? Emang tiba-tiba tahu semua nih dari sini nih semua yang bermacam-macam profesi ini, yang mana nelayan, yang mana tukang bengkel. Emangnya tadi sebelumnya tukang bengkel tuh tahu ahli bengkel apa? Sebelum-sebelumnya masih umur 11, 12, 13, 15, 16. Nah, saya mau tanya, profesi apapun, komputer apa semualah, gak usah lah. Tiba-tiba sekarang kita tahu kok berani ngomong tahu. Yang pandai baca Quran begitu juga emang tahu apa tadinya baca Quran. Yang tahu ilmu katanya fardu ain itu fardu, emang tahu apa? Nggak ada. Dan begitu kita nggak tahu dan tahu sekarang, ini nyata bahwa itu tiba-tiba bisa ngebengkel, bisa bikin motor, bisa bikin ikan, bisa bikin masakan, itu nyata apa enggak? Itu hal yang makni yang dinyatakan oleh Allah, kemampuan kita untuk membuat, dianugerahi oleh Allah kepintaran. Maka kita menjadi tahu. Tentu zat Allah Ta'ala tahu. Dan dari dalil akli saja sudah nggak bisa terbantahkan sebenarnya. Sebab apa? Dalil akli ini mufakat kepada hak, tidak bisa dibantah. Sebab kenapa? Kenyataan terjadi di depan mata kita. Kita bisa ini dan itu dan lain sebagainya. Dan bisa ini dan itu pun sesuai dengan proses daripada tidak ada pengetahuan, diadakan oleh Allah tahunya. Dan ini tidak dibuat-buat. Yang tahu berpertukangan pun begitu juga. Diilhami oleh Allah, bisa dengan dia. Wah, saya nggak belajar Ustaz. Siapa bilang nggak belajar? Ada yang belajar aja nggak bisa-bisa kok. Sangat sombong. Yang belajar bertahun-tahun nggak bisa tukang juga kok. Yang mana dia nggak belajar, memang sudah diberi Allah naluri pertukangan. Dia diilhami dengan ilmu pertukangan. Tangannya bisa rapi sendiri, bisa bagus sendiri, membuat sesuatu. Jadi ini betul-betul adalah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya lagi-lagi kita pun berbagai macam pengetahuan yang kita miliki.
Kenapa? Kita tidak bisa memiliki semua pengetahuan. Maka ada ahlinya masing-masing. Maka di dalam ketentuan, di dalam menyerahkan sebuah tugas dan keadaan pekerjaan, Rasulullah pesan, serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Apa ahlinya itu? Orang yang memang sudah diilhami pengetahuan itu. Jadi jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, jangan mengada-ada, jangan ngomong kosong. Ya. Nah itu jelas, jadi akal kita sudah tidak bisa bergoyang dan tidak bisa berkutik lagi dibuat oleh dalil akli, oleh petunjuk. Untuk bisa meyakini bahwa zat Allah Ta'ala itu tahu. Tetapi apa boleh buat? Mufakat kepada hak, tetap tidak akan bisa kuat tanpa didukung dengan dalil akli atau firman Allah. Kenapa? Karena yang mengenalkan kita akan Allah lagi-lagi Allah sendiri. Maka Allah lah yang mengenalkan kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Maka dalil nakli belah berbunyi, alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui barang yang gaib dan barang yang nyata. Jadi barang yang tidak nyata itu ghaib, yang tidak bisa dilihat, yang mana itu bangsa jin, malaikat dan lain sebagainya. Dan barang yang nyata, barang yang bisa tersentuh, yang kita bahas di dalam kategori-kategori barang bertempat. Jadi semuanya itu adalah di dalam pengetahuan Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui. Oh, jadi yang tahu tentang yang nyata atau tidak nyata ini adalah Allah. Jadi perkara tahu yang kita lihat di dalam dalil akli tadi, yang teruji akal kita, yang diuji tadi akal kita dengan dalil akli tadi, itu dikuatkan, disahkan oleh dalil nakli bahwa yang tahu itu sebenarnya adalah Allah. Jadi dalil akli tadi bukan untuk menguatkan bahwa kita yang tahu, bukan. Dalil akli tadi untuk menguatkan bahwa Allah yang tahu sebenarnya. Maka disebut mustahil bodoh. Nah, untuk mengesahkan itu baru keluar dalil nakli bahwa tadi alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui barang yang ghaib dan barang yang nyata. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala tahu. Jadi dari dalil nakli yang sudah tersebutkan tadi, ya, mengetahui barang yang ghaib dan barang yang nyata. Jadi dari dalil ini sangat-sangat jelas bahwa untuk lagi-lagi tidak boleh disebut ghaib. Kenapa? Sebab Allah yang mengetahui barang-barang yang ghaib itu. Allah yang menjadikannya. Terus barang-barang yang nyata lebih-lebih lagi Allah yang menjadikannya. Jadi kalau Allah yang menjadikan, Allah yang mengetahui, kalau kita sebut ghaib berarti kita mau tidak mau disebut tahu atau tidak tahu, berarti kita suka tidak suka, berarti kita menyamakan zat Allah Ta'ala itu dengan yang lain. Sebab apa? Jelas-jelas kita sendiri yang mengatakan maka percayalah kepada Allah yang ghaib umpamanya, kepada Allah yang maha ghaib misalnya. Percayalah kepada yang maha ghaib misalnya.
Dan ini masih banyak dilontarkan oleh para orang-orang ahli notabene di dalam agama. Belum lagi sebutan-sebutan yang lain yang tidak kita fokuskan di dalam hal ini, yang mana itu adalah merupakan bentuk-bentuk penistaan terhadap asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu asma Allah dirizat, zadirizat, af'al, asma, ya, itu semuanya dinistakan, berarti kurang lebih itu sama dengan juga dilecehkan. Melecehkan itulah mereka lah yang disebut orang-orang yang musyrik. Tidak mengakui, itulah orang-orang kafir. Mengakui di dalam, mengakui di luar, tidak mengakui di dalam, itulah disebut orang-orang munafik. Maka untuk mengatakan bahwa zat Allah Ta'ala itu nyata atau gaib, ini mesti belajar. Jadi kalau kita tidak menuntut ilmu pun, kita tidak akan bisa mengatakan apapun tentang Allah itu. Ingat itu. Jadi kalau orang-orang yang disebut tidak tahu tentang Allah, mereka itulah yang disebut orang-orang yang jahil pada Allah atau jahilullah. Dan orang-orang yang jahil lagi-lagi kepada Allah ini, mereka mau mengatakan apapun tentang Allah, tidak akan pernah ada benarnya. Mereka ingin beramal apapun, mereka pun sama demikian, tidak akan pernah benar tujuannya. Kenapa sih Ustaz kok begitu? Kok tragis sekali? Sebab memang kebodohan dan kejahilan itu merupakan bentuk-bentuk dosa yang terselubung. Itu dosa yang terselubung. Yang lebih hebat lagi, yang mengatakan dia tahu tetapi sesungguhnya dia tidak tahu. Nah ini, dia mengatakan dia tahu tetapi sesungguhnya tidak ada sama sekali pengetahuan. Nah ini namanya betul-betul orang yang rugi, betul ya. Nah maka dengan hukum inilah tadi, itu adalah penggabungan daripada dalil akli dan nakli, di mana dalil akli tadi yang sudah mufakat kepada hak dan tidak bisa kita bantah lagi kedudukannya, kebenarannya, ya. Dan dalil nakli. Nah dalil nakli ini adalah kedudukan hukum tertinggi di dunia maupun di akhirat. Nah bagaimana kita ingin meyakini dalil nakli itu sebagai petunjuk, ya, sebagai Al-Quran itu sebagai petunjuk, kalau kita sendiri nggak kenal kepada yang memproduksi Al-Quran itu? Jadi hati-hati. Ahli Al-Quran belum tentu dia ahli mengenal Allah. Jangan main-main dalam hal ini. Ahli, ya, disebut ahli, sekolah tinggi lah, ilmu Al-Quran, belum tentu dia mengenal Allah. Karena ini berbeda pasal dan kasusnya, berbeda babnya. Karena apa? Al-Quran itu yang menurunkan Allah. Jadi tidak bisa kita langsung menuju kepada itu dulu. Kita mesti bersanad belajar, nggak bisa langsung. Ya.
Jadi banyak yang tiba-tiba ingin mengecilkan, mengkerdilkan nilai-nilai sifat 20 sebab mereka memang tidak mengerti. Bagaimana mau mengenal Allah itu memang tidak ngerti. Maka jadinya begitu. Kalau ditanya yakin gak? Yakin. Mereka yakin. Tapi bagaimana zat Allah Ta'ala itu bisa tahu, bisa hidup, bisa melihat, bisa berkehendak, dan bisa berkuasa? Tidak tahu jalannya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mufakat kepada hak itu yang tidak tahu. Jadi keyakinan yang disebut yakinnya itu adalah yakin yang tidak berasas. Itulah yang tidak berlandas. Dan keyakinan seperti inilah yang berbahaya, yang bisa memporak-porandakan nilai-nilai agama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam hal penjelasan sifat ilmu. Dan ini baru dalam tahap penjelasan sifat ilmu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa memetik hikmah daripada sifat ilmu ini. Akhirul kalam wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita simak dan kita dengarkan apa penjelasan guru kita di dalam sifat ma'ani, yang mana dalam sifat ma'ani kita ingin melihat kebesaran Allah dengan nyata, terutama pada bab sifat ilmu, bahwa sesungguhnya kita ini tidak tahu dan bodoh. Ketika kita merasa tahu, itu hanya semata-mata Allah memberikan anugerah atau titipan pengetahuan kita kepada yang dititipkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan penjelasan guru tadi, kita bisa mengamalkan dan berusaha bahwa di dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita mesti merasakan bahwa kita hanya diberi pengetahuan hanya oleh Allah. Saya kira untuk pertemuan hari ini dalam program acara mengaji tempo dulu saya akhiri. Usikum binafsih bitaqwallah, la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi
Allahumma sholli ala rasulika wa ala sayyidina ya maulana ya Muhammad. Marilah kita tutup majelis ilmu dan sholawat ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.